ditanyakan, kapan kita periksa pasien dengan pasien saraf diperiksa nervus olfaktorinya kapan? Kira-kira kapan? Semua pasien kita periksa? Tidak, ya kan? Tidak, kita tidak ada gangguan pada lobus frontalis di bagian basal, atau misalnya ada curiga dia memang gangguan pembawaan ini dikeluhkan oleh pasien, maka kita harus periksa. Nomor satu dari anamnesa dulu, makanya ini pemeriksaan. Oke. Baik, nervus satu kalau ada gangguan kita sebutnya sebagai apa? Apa namanya gangguannya kalau nervus satu gangguan? Yang di Jumur Sari ada yang tahu? Reza. Reza apa namanya kalau nervus satu ada gangguan? Anosmia, dokter. Anosmia itu kalau tidak ada pembawaan sama sekali, atau kita sebut sebagai hiposmia kalau pembawaannya berkurang. Oke, nervus satu ya. Kita lanjut nervus dua. Lanjut nervus dua. Apa pemeriksaan di nervus dua? Ada 4. Yang pertama visus ya, atau visual acuity. Yang kedua lapang pandang atau visual field ya. Yang ketiga gangguan buta warna. Dan yang terakhir adalah funduskopi. Jadi ada 4 kalau nervus 2 itu. Yang rutin kita lakukan adalah visual acuity dan lapang pandang. Nah, cara meriksanya gimana? Ada di slide berikutnya. Nah, kalau visual acuity itu yang pakai kacamata biasanya ada lazim ya dengan Snellen chart ya. Yang kita highlight di sini adalah kalau nggak bisa pakai Snellen chart. Jadi seandainya pasien ini huruf yang di Snellen chart yang nomor 1 itu nggak bisa kelihatan, maka kita harus beralih dengan pemeriksaan lain. Yaitu ada 4 pemeriksaan. Yang pertama melihat jari, lambaian tangan, cahaya, dan kalau nggak bisa melihat sama sekali artinya visusnya 0. Nah, interpretasi itu yang harus kalian hafalkan atau kalian ketahui. Dan pemeriksaan visus ini harus dilakukan bergantian. Kanan dulu atau kiri dulu, monggo terserah, tapi tidak bisa langsung dua-duanya dibuka. Ya, jadi nanti hasil pemeriksaannya adalah visus okular dextra berapa, visus okular sinistra berapa. Jadi pemeriksaannya harus ditutup mata salah satu mata. Ya, kalau dia bisa melihat jari, maka visusnya bisa per 60. Kalau dia bisa melihatnya di jarak 5/60, artinya 5/60 artinya orang normal 60. Pasien ini dia bisa melihat di jarak 5 meter. Nah, jadi
Apa artinya visus 5/60 di sini? Orang normal itu bisa melihat jarak 60 meter. Tapi pasien ini hanya bisa melihat di jarak 5 meter. Itu gangguannya di sini. Sering banget pada pasien-pasien dengan tumor cerebri yang sudah kronis ya, Dek, ya, gangguan sudah terjadi gangguan visus, tumornya udah gede banget, dia menekan di apa namanya nervus 2-nya, itu terjadi gangguan visus yang hebat ya, yang sampai sudah parah. Terus yang kedua visual field atau lapang pandang. Gimana cara meriksanya? Coba slide berikutnya ada nggak? Nah, tes konfrontasi namanya. Jadi kita membandingkan antara kita, pemeriksa, dokternya, sama pasiennya. Berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 meteran dan dengan tinggi yang sama ya. Tinggi yang sama itu artinya selevel ya. Matanya satu level. Mata kiri, satu mata kita tutup mata kanan, dia tutup mata kiri. Kemudian kita lakukan pemeriksaan konfrontasi. Nah, seperti itu. Nah, nanti hasilnya ada gangguan pada, misalnya pada lateral ya. Kita ada, oh ternyata pasiennya nggak kelihatan lateral. Kita masih kelihatan jari kita, tapi pasiennya sudah nggak kelihatan. Untuk gangguannya apa namanya kalau gangguan lapang pandang ini? Apa namanya? Ada yang tahu di Jemur Sari apa namanya? Gangguan lapang pandang kita sebut sebagai pernah dengar anopsia? Nah, gangguan lapang pandang itu namanya anopsia. Nanti kita tinggal ngomong gangguannya di mana, hemianopsia, temporal, misalnya. Temporal itu berarti yang bagian lateral. Hemianopsia, medial, berarti gangguannya ada di medialnya. Gitu. Jadi gangguan lapang pandang kita sebut sebagai anopsia. Berikutnya warna sama funduskopi kita nggak rutin melakukan, tapi kalau kalian masuk FK pasti dilakukan buta warna, karena nggak boleh kan kalau masuk FK buta warna. Bisa pakai apa namanya kartu istihara untuk pemeriksaan buta warna. Lanjut nervus 3, 4, 6. Nah ini yang rutin kita lakukan ya, nervus 3, 4, 6. Apa aja pemeriksaannya untuk 3, 4, 6 ini? Mengatur gerak bola mata ya. Kalau gerak bola mata itu 3, 4, 6. Tapi kalau bentuk pupil, lebar pupil, perbedaan lebar pupil itu fungsinya nervus 3 saja. Nah ya, jadi pemeriksaan pupil itu sudah punyanya nervus 3. Tapi kalau kita ngomongin 3, 4, 6 itu adalah fungsinya gerak bola mata. Oke, gimana meriksanya? Ada berapa otot bola mata yang mengatur gerak bola mata kita? Ada nggak di slide berikutnya? Nggak ada. Ada 6, Bapak. Gimana? Siapa Reza? Ada berapa ototnya? Atau yang lain deh, jangan Reza. Yang lain saya belum kenal ya. Apa ya? Yang lain boleh. Yang otot yang mensarafi otot bola mata, otot yang mengatur gerak bola mata ada berapa? Ada 6. Nah. Ada 6 apa aja? Siapa yang bisa nyebutin? Sambil baca boleh. Nah ini kalau kayak gini dipaksa baca namanya, ya kan? Kalau kayak gini nggak baca soalnya. Ada 6, ada apa aja? Rectus superior, terus rectus lateral, rectus inferior, betul. rectus lateral. Jadi rectus itu ada 4. Yang 2 adalah otot oblik, ya, obliquus superior dan obliquus inferior. Dan ini masing-masing otot ini diatur oleh 3 nervus itu tadi. Untuk nervus 4 dia mengatur obliquus superior. Untuk nervus 5 dia mengatur rectus lateral.
Selain itu diatur semuanya adalah nervus 3. Jadi nervus 3 semua yang mengambil banyak peran. Untuk nervus 6 itu cuma rectus lateral, nervus 4 itu obliquus superior. Nah, sekarang gerakannya. Kalau rectus, gerakannya sesuai dengan namanya, deh. Jadi rectus lateral, artinya dia membuat mata melirik ke lateral. Ke lateral itu berarti ke pinggir, ya, ke sini, ke apa? Pelipis sini ya, ke lateral. Itu rectus lateral, itu fungsi dari nervus 6. Jadi pada saat mata kita melirik ke kanan, itu yang bekerja adalah nervus 6 kanan dan nervus 3 kiri. Nah, gitu. Jadi kita meriksanya gimana? Ya kita periksa semuanya gerakan yang disarafi oleh 346 ini. Kita suruh pasien melirik kanan, pasien suruh melirik kiri, ke atas samping, ke atas samping, terus ke hidung. Nah, kayak gitu. Untuk melihat fungsi dari nervus 346-nya, terutama untuk khususnya untuk otot-otot tersebut. Nanti kalau misalnya ada yang tidak bisa maksimal, maka gangguannya terjadi pada otot tersebut dan nervus. Misal pasiennya nggak bisa melirik kanan, mata kanannya nggak bisa melirik kanan maksimal, jadi ke lateral maksimal, maka yang terganggu adalah nervus 6 kanan, ya kayak gitu, karena gangguannya nggak bisa, dia nggak bisa melihat ke kanan secara maksimal. Ada yang ditanyain di sini untuk nervus 346 cara periksanya? Jadi kita gerakan ya, kita suruh pasien ngikutin tangan kita dengan cara disuruh melirik kanan kiri dan atas bawah untuk memeriksa gangguan gerak bola mata. Nah, sekarang kita masuk nervus 3, murni nervus 3. Gangguannya atau pemeriksaannya adalah refleks pupil. Nah, ini adalah nervus 3. Sebelum kita masuk refleks pupil, kita harus lihat dulu bentuknya pupil gimana, kemudian ukurannya bagaimana, dan beda diameter antara kanan dan kiri. Itu semuanya nervus 3. Nanti yang secara normal kita sebut sebagai pupil, aslinya normalnya Pak, bulat, isokor. Isokor itu artinya kanan kirinya sama. Kemudian kita tulis di situ berapa mili pupilnya. Normalnya antara 3 sampai 4 mili ya, itu normal. Jadi pupil bulat isokor 3 mili, 3 mili. Nah, itu normalnya begitu. Setelah itu kita periksa nih refleks cahaya langsung dan konsensus, positif atau negatif. Kalau positif, pupilnya miosis pada saat disinari cahaya. Kalau disinari cahaya ternyata pupilnya tidak miosis atau tidak mengecil, maka refleks cahayanya negatif. Atau kadang-kadang pasien-pasien yang di ICU yang kesadarannya menurun, refleks cahayanya menurun. Jadi nggak begitu kita sinari itu nggak langsung miosis, dia responnya agak lama. Yang di sana dengar suara saya ya? Atau nggak ada yang atau putus-putus? Terdengar, dokter. Dengar ya. Ada yang ditanyain untuk refleks cahaya? Ini nervus 3 ya. Next. Ini fungsi nervus 3 yang lain, namanya refleks akomodasi dan konvergensi. Jadi pasiennya diminta untuk melihat jauh, kemudian dengan cepat kita suruh pasiennya melihat dekat. Itu namanya refleks akomodasi dan konvergensi. Nanti responnya pupilnya akan miosis dan matanya akan berkonvergensi, akan langsung melihat ke tengah. Itu normalnya begitu. Nervus 3 ada pemeriksaan yang lain? Ada yang terlupakan nervus 3? Berikutnya apa? Nah, nervus 3 ada yang kelupaan ini. Pemeriksaan yang namanya ptosis deh. Tahu ptosis apa? Lebar kelopak mata. Jadi lebar kelopak mata kita itu diatur oleh musculus levator palpebra namanya. Itu fungsinya nervus 3. Dia berfungsi untuk membuka kelopak mata. Nanti menutup kelopak mata itu fungsinya nervus 7. Sentiran berikutnya. Jadi nervus 3 itu menutup mata, membuka mata. Nervus 7 itu menutup mata. Nah, gangguannya apa namanya? Ptosis. Jadi kalau matanya nggak bisa buka secara sempurna, itu kita sebut sebagai
ptosis. Itu masuk pemeriksaan nervus 3. Nah, berikutnya adalah nervus 5 ya, nervus 5. Nah, ini yang tadi yang saya mau nanyain, kenapa kok nggak dibahas di sini motorik sensoriknya nervus 5? Padahal motorik sensorik nervus 5 tuh beda sama motorik sensorik secara umum gitu loh. Coba ada yang bisa jelasin ke saya gimana periksa sensoriknya nervus 5? Jadi nervus 5 itu ada 3 fungsi. Sensorik, motorik, sama refleks. Yang dibahas di sini cuma refleks kornea aja. Padahal fungsi utama dari nervus 5 itu adalah sensorik dari wajah. Nah, ayo ya pemeriksanya sensorik wajah nervus 5. Coba ada yang bisa jelasin? Atau dibaca deh bukunya, kan di depan kalian ada buku semua kan itu. Ayo baca sekarang. Nervus 5. Gimana pemeriksanya sensorik? Kondisi dokter, untuk nervus 5 bisa dilakukan cek pada kasar. Setelah itu efek dan lembut, tajam dan tumpul dokter. Itu dibandingkan antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu untuk sensor. Jadi pemeriksaan sensorik nervus 5 itu boleh pakai raba halus, boleh pakai raba kasar, boleh pakai nyeri suhu, boleh juga pakai apa itu namanya? Oh iya, ini loh apa tajam tumpul. Nah, itu boleh. Tapi kita meriksanya ada di wajah kita ini dibagi 3. Nervus 5 itu kalau sensoriknya dibagi 3. Atas itu nervus 5 1. Jadi apa ini mata ke atas dahi sampai ke daerah vertex ini lokasinya 51. Terus daerah tengah pipi dari lipatan mata sampai ke lipatan mulut itu 52. Berikutnya adalah 53. Nah, cara memeriksanya kita bandingkan seluruh lapang dari wajah kita dengan membandingkan kanan dan kiri, 51 kanan, 51 kiri, 52 kanan, 52 kiri. Hasilnya apa nanti? Pada pasien dengan stroke ya, kalau nervus 5-nya terkena, maka dia akan terjadi hemipestesi pada wajah. Di mana nanti kanan kirinya itu berbeda rabaannya. Tadi ibu siapa sih? Oh, jadi cek video itu. Nah, tadi saya periksakan itu ada gangguan dari limanya. Jadi dia separuh nervus limanya yang sebelah kanan lebih tidak terasa. Lebih tidak terasa itu namanya hipestesi. Jadi hemihipestesi pada wajah sebelah kanan misalnya. Nah, itu berarti ada gangguan pada nervus 5 kanan. Itu. Kemudian untuk fungsi motorik dari nervus 5 apa? Otot apa? Ayo dibaca. Bukunya ada semua. Otot. Yang di sana ada yang bisa jawab otot apa? Nervus 5? Temporalis. Oke. Temporalis itu di sini ya. Di sini ya temporalis itu ya. Kalau ngeraba suruh geget, pasiennya suruh geget atau suruh mengatupkan gigi sini. Nah, terus kita raba. Kedua otot masseter ya, masseter tuh di sini. Itu fungsi nervus 5 juga. Yang terakhir adalah otot pterygoideum internus. Nah, itu cara meriksanya. Nah, ini nggak ditulis di sini. Kurang. Terus terakhir baru refleks kornea. Nah, refleks kornea ini fungsinya hampir sama dengan refleks pupil tadi ya, Dik ya. Jadi dia melihat gangguan dari batang otak. Jadi refleks pupil, refleks kornea itu masuk dari pemeriksaan refleks-refleks batang otak. Pada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran itu rutin harus kita lakukan pemeriksaan refleks pupil, refleks kornea itu harus kita lakukan. Kalau dia menurun berarti gangguan atau lesinya sudah sampai turun sampai ke brainstem dan ini prognosisnya jelek ya. Jadi kalau refleks korneanya negatif atau turun itu prognosisnya jelek pada pasien-pasien seperti itu. Nah, ini caranya adalah dengan menyentuh limbus di lateral
kornea kita. Oh, kornea pasien, bukan kornea kita ya, kornea pasien. Nanti responnya adalah nutup mata. Kalau pasiennya sadar, otomatis pasti nutup mata. Oh, disentuh sininya pasti tutup mata. Kan kayak kita kelilipan aja otomatis itu tutup mata. Tapi kalau pada pasien-pasien yang tidak sadar atau gangguan pada brainstemnya, refleks kornea ini bisa negatif. Oke, 1 sampai 6. Ada yang mau ditanyain? Ada yang masih bingung? Ini anggap aja kita baca rame-rame ya. Saya yakin kalian nggak sempat baca kalau di rumah. Dan mungkin yang kemarin-kemarin yang semester berapa? Kakak semester berapa ya? Semester 4 apa ya? Udah berapa tahun yang lalu lupa pastinya kan? Ya. Nah, ayo. Jadi sekarang sentilan ini anggap aja baca rame-rame. Ada yang ditanyain? Kalau nggak ada kita masuk refleks patologis. Nah, kalau refleks patologis ini lebih gampang lagi malahan. Ayo, lanjut yuk. Cukup nggak? Tinggal berapa menit ini? 11.40. Oke, kita punya waktu 10 menit lagi, 15 menit lah. Oke, baik, selanjutnya yaitu refleks patologis. Refleks patologis ini merupakan yang muncul pada orang dewasa sebagai tanda adanya kerusakan pada sistem saraf pusat, khususnya pada jalur motorik atas upper motor neuron, yaitu refleks ini tidak ditemukan pada orang sehat kecuali bayi dan anak kecil. Pemeriksaan refleks patologis dibagi dua, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah.